Ya, angka 54. Dan semua hadirin yang saya hormati, cintai dan banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah SWT. Pagi hari ini saya diperintahkan Pak Inspektur untuk berdiri di sini. Tadi saya mau duduk, jangan Pak Kajal harus berdiri di sana. Saya takut kalau tidak saya laksanakan. Untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dan bantu semuanya terkait beberapa hal. Sebenarnya saya di sebelum Pak Wali tadi menyampaikan, tapi karena Pak Wali ada agenda, kemudian saya mumpung ketemu dengan saudara-saudara saya di sini, mengumpulkan banyak orang itu kan nggak gampang. Satu, waktu. Dua, biaya. Tiga, juga tenaga Bapak Ibu sekalian. Makanya mengumpul tadi saya minta waktu agak lebih sedikit, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman semuanya. Utamanya dalam hal penegakan hukum di Kota Surakarta dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan kita kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berangkat kepada kondisi negara kita, tidak hanya Surakarta, negara kita secara umum. Negara kita itu adalah negara yang kaya. Indonesia itu adalah negara yang memang betul-betul kaya. Bahkan hampir tidak ada negara yang melebihi potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi rakyat kita belum semuanya beruntung. Padahal potensi sumber daya alam kita yang sungguh luar biasa. Masih banyak masyarakat yang kurang, hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagainya. Kenapa? Karena berbagai hal. Utamanya adalah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah yang potensi rawan terjadi penyimpangan. Tadi Pak Kabak pemerintah ya dulu nih. Pembangunan ya. Saya ngerti dari Bapak itu tadi Kabak saya ngerti, cuma saya katakan asisten itu ya kan mendoakan orang kan nggak ada salahnya juga kan, setidaknya membahagiakan orang. Kenapa? Problemnya adalah potensi sumber daya alam kita belum maksimal dikelola dengan baik. Ada kebocoran, ada penggelapan, ada penipuan, ada gratifikasi, ada suap, ada korupsi dan sebagainya. Sehingga disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah itu sangat berpotensi terjadinya kerawanan, penyimpangan oleh oknum. Nah, tadi sebagai salah satu contoh ada penyerahan simbolis dari hasil tindak lanjut kami bersama sesuai dengan keputusan bersama Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri terhadap beberapa laporan yang terindikasi tindak pidana korupsi, maka perlu dikoordinasikan dulu, utamanya dengan APIP. Maka kami dan APIP, Pak Inspektur dan jajaran adalah mengimplementasikan keputusan kesepakatan bersama tersebut antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri. Saya sedikit ingin cerita supaya tidak terulang. Tadi sekitar ada 330 juta uang yang coba kita bantu untuk bersama-sama dengan inspektorat untuk memulihkan uang negara yang dalam tanda kutip berada dalam kekuasaan oknum atau mungkin faktor-faktor yang mereka mungkin tidak tahu sehingga terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Karena pada saat itu saya berpikir ini lebih kepada penyimpangan administratif, maka coba hasil pengumpulan data dan bahan keterangan kami teruskan kepada inspektorat. Dan oleh inspektorat sudah ditindaklanjuti, utamanya terkait dengan DAU tahun 2024 sekitar 200 juta sekian. Alhamdulillah sudah terselesaikan
informasi ada satu yang belum terselesaikan. Kalau tidak keliru adalah Kelurahan Sangkrah. Saya ngomong aja langsung. Ada Pak Lurah Sangkrah. Ya, nanti bisa diskusi dengan saya ya penyelesaiannya itu. Apa kendalanya? Itu ya. Nah, saya kepingin ini selesai. Kalau tidak selesai nanti kita selesaikan dengan cara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kami juga melakukan penyelidikan terkait dengan masalah dugaan kekurangan volume atau kelebihan bayar terkait dengan pembangunan jalan di salah satu lokasi di Surakarta. Dan kami support, alhamdulillah yang bersangkutan juga telah menyelesaikan sekitar 134 juta, sehingga total sekitar 340 juta ada seperti itu. Ini adalah komitmen kami untuk mengawal pemerintah Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan dan memulihkan keuangan daerah. Kenapa? Karena tidak semua harus dipidanakan. Politik hukum negara kita sekarang bergeser kepada paradigma restoratif justice. Bagaimana memulihkan kembali kondisi semula, keseimbangan dan harmonisasi dalam masyarakat, maka termasuk dalam penanganan laporan pengaduan terkait dengan dugaan tipikor yang menurut pertimbangan dan telaahan kami ini lebih berpotensi kita dorong untuk pemulihan, kita dorong sana. Namun ada beberapa perkara yang memang harus kita sidik, kita sidangkan, dan kita hukum. Nanti ada beberapa contoh sebagai gambaran supaya ke depan tidak terulang. Namun barangkali Pak Inspektur sebagai bahan masukan, barangkali tidak hanya sekedar kemudian dia memulihkan membayar. Secara administrasi, barangkali ada sanksi-sanksi administrasi yang diberikan kepada oknum-oknum aparatur pemerintah, baik sengaja maupun lalai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau hanya ini membalikan selesai ini tidak menyelesaikan masalah. Karena menurut saya ini lebih ke ranah administratif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, next. Nah ini, kami di Kejaksaan Surakarta dalam rangka melaksanakan tugas utamanya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar melakukan tindakan penegakan hukum. Tadi saya katakan tidak hanya meriksa orang, tangkap, tahan, sidang, penjara, tidak sekedar itu. Kita harus lebih arif menyikapi problematika yang ada di masyarakat. Berarti tidak perlu itu, harus, tapi tidak satu-satunya jalan kita lakukan itu. Kenapa? Karena penegakan hukum harus diimbangi dengan tujuan konstitusional kita, yaitu mensejahterakan masyarakat, menjadikan negara kita makmur, sebagaimana konstitusi kita mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Maka kami akan serap itu dalam proses penegakan hukum. Kita pilih mana yang memang betul-betul itu melakukan kejahatan, niat jahat, mensrea, memenuhi unsur merugikan negara, mengganggu stabilitas ekonomi negara, maka kita akan lakukan penindakan secara tegas. Namun ada beberapa teman-teman kita yang kadang karena faktor mungkin kekurangan pahaman atau mungkin faktor di luar jangkauan mereka yang bersifat ya cukup kecil atau ringan, kita pertimbangkan dari aspek-aspek yang lain sepanjang dalam rangka untuk menuju tujuan konstitusi kita. Maka sekecil apapun uang negara harus dikembalikan. Nah, kembali lagi untuk yang belum selesai, tolong segera diselesaikan. Nanti kendalanya apa, problematikanya apa, nanti kita diskusikan. Next. Bagaimana caranya dalam penindakan korupsi
Nah, tadi saya katakan masukan kepada Pak Inspektur tadi tidak hanya sekedar kemudian dipulihkan, kemudian biasa saja, tetap ada reward and punishment, mana yang mengaplikasikan punishment sesuai dengan norma di dalam administrasi, monggo perlu. Nah, ini supaya kita punya wibawa dalam penegakan hukum. Di samping kita melakukan penindakan, tidak kalah pentingnya adalah penguatan integritas dan perbaikan tata kelola. Saya contohkan kembali yang GAKU 2024 sudah tahu kira-kira problematikanya seperti itu, masalah seperti itu, dan terselesaikan ke depan, jangan sampai terulang kembali. Saya minta tolong Pak Camat dikawal Bapak Ibu Lurah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi di kelurahan, utamanya pengelolaan uang di kelurahan. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas. Monggo datang, alhamdulillah, telepon, nomor WA pun kita terima dengan baik. Kita diskusi demi kebaikan Kota Surakarta. Namun untuk integritas ini bermula dari diri kita masing-masing. Tolong kita bersama-sama saling ingatkan tawasobil haq wa tawasobil sabr. Ingatkan dalam kebaikan kita bersama. Ayo integritas kita jaga. Jangan gadaikan integritas yang kita punya. Mumpung ingat juga dalam kesempatan ini seringkali saya mendengar banyak orang yang mungkin mencatut nama-nama saya atau nama kejaksaan. Misalnya ada pengadaan, ini ada buka pengadaan ya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mungkin saya sudah ketemu Pak Kajari atau saya titipannya Pak Kajari atau apapun bahasa dia, pastikan itu tidak ada di mungkin. Saya mendengar beberapa kali. Atau mungkin bukan Kajari, mungkin kasih tel saya atau kasih pintu saya pastikan di sini tidak ada, jangan dilayani. Saya sudah betul-betul kepengen ini terlaksana dengan baik, karena sampai sejauh ini masih saya dengar katanya, saya sudah ketemu dengan kejaksaan. Tapi juga jangan Bapak itu mancing juga, kamu ke kejaksaan dulu lah, kan mancing-mancing ini. Ya. Misalnya mau ikut proyek sudah ke kejaksaan, apa hubungannya kejaksaan dan proyek? Yang saya dengar di luar ada bahasa seperti itu juga, itu tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Nah, maka integritas kita mari kita jaga masing-masing semuanya. Nah, kemudian perbaikan tata kelola tadi yang sudah kemudian terjadi, kita sudah ngerti problematika masalahnya, diperbaiki sistemnya, tata kelolanya, jangan terulang kembali seperti yang kemarin. Seperti pepatah, tidak ada apa itu yang jatuh ke lubang yang sama itu. Nah, ya. Nah, masa kita kalah dengan keledai atau kebo lah. Bapak sekalian yang saya hormati, di samping itu juga pemulihan aset, perampasan aset. Makanya termasuk yang disampaikan pada tadi, pemulihan aset, pemulihan kerugian negara itu penting. Apa artinya menghukum orang selama-lamanya tapi kita tidak bisa menyita aset, tidak bisa memulihkan aset? Negara itu butuhnya aset, butuhnya duit, bukan butuhnya mengejar orang. Maka sekarang paradigmanya lebih bagaimana kita bisa melakukan pemulihan aset terhadap berbagai penyimpangan pidana. Nah, ini tadi alhamdulillah sudah terselesaikan, tapi tadi Mas Wali kok baru sedikit ya Pak. Saya bilang ini yang memang bisa diselesaikan, yang nggak bisa ya kita proses hukum besar itu angkanya, nanti ada ceritanya setelah itu. Next, mengapa orang terjerat korupsi? Saya sampaikan, saya pikir nggak perlu ini. Sudah sering sampaikan. Oh, Indonesia Raya. Ya, kami lanjut. Nah, ini sedikit saya mungkin bercerita tentang filosofi sedikit sebagai kita aparatur sipil negara, pelayan masyarakat. Coba kita cermati apa yang menjadi pemikirannya Plato. Negara yang ideal harusnya diperintah oleh penguasa yang memiliki moralitas yang baik dan yang terpuji,
serta memiliki kebajikan dan segala macam pengaturan, yaitu seorang filosof. Intinya apa? Bahwa pemimpin, garis raja itu pemimpin apapun di tingkat negara, provinsi, kabupaten, kota, atau jabatan apapun, intinya pemimpin. Itu idealnya adalah dipimpin oleh seorang filosof. Apa filosof? Orang yang memang betul-betul terjaga integritasnya, moralitasnya, dan dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Plato seorang pemimpin. Jadi orangnya integritas moralitasnya betul-betul terjaga dan dia paham berbagai macam ilmu pengetahuan untuk memerintah. Maka dengan demikian hanya seorang filosof yang pantas menjadi raja atau pemimpin, sehingga kepada penguasa atau raja tidak perlu diberlakukan hukum karena mereka telah menguasai ilmu pengetahuan memerintah dan tidak mungkin menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya. Dalam hal ini hukum hanya diberlakukan terhadap rakyat sebagai pihak yang diperintah. Konsepnya Plato seperti itu. Raja, filosof, orang yang integritasnya terjaga, moralitasnya terjaga, menguasai segala macam ilmu pengetahuan, maka kepada filosof maka dia tidak akan melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena dia paham semuanya. Dan terhadap raja, terhadap pimpinan, terhadap kepala tidak perlu hukum. Hukum hanya untuk rakyat. Kalau dia bilang begitu. Namun mencari pimpinan semacam ini tidak mudah. Ini adalah semacam malaikat, seperti itu. Maka hal ini menjadi sesuatu yang nonsen, tidak mungkin. Tapi konsepnya Plato idealnya seperti itu. Kenapa? Karena di tangan si pelaksana yang arif bijaksana, aturan hukum yang tidak bermutu dan buruk bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya. Di tangan pimpinan yang arif bijaksana, seorang filosof, integritas terjaga, moralitas terjaga, dia menguasai berbagai ilmu pengetahuan, aturan yang jelek, entah itu undang-undang, peraturan daerah, apapun yang jelek bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan sebuah keadilan, kemaslahatan. Kenapa? Dia paham itu. Bagaimana dia membuat sebuah kebijakan? Dia paham itu, karena dia paham segalanya. Next. Ini sebagai pengantar karena kita sama-sama memimpin di daerah masing-masing, perlu kita mungkin sampaikan. Ini Aristoteles adalah muridnya Plato. Dia juga punya konsep keadilan dalam hukum tidak hanya soal benar salah menurut aturan atau doktrin yang legalisme yang beku dan kaku. Bagaimanapun harus diakui bahwa yang benar belum tentu baik. Ingat, yang benar belum tentu baik. Penerapan hukum yang kaku tidak jarang justru berakibat buruk. Aristoteles bilang, keadilan dalam hukum tidak hanya bicara soal benar. Oh, kamu salah melanggar pasal ini. Oh, saya benar tidak melanggar pasal. Tapi yang terpenting menurut dia adalah dalam penerapan hukum itu adalah niat. Karena apa? Karena yang benar itu belum tentu baik. Banyak dalam kejadian dia berpegang kepada sebuah kebenaran, tapi dalam dalam memegang sebuah kebenaran itu di situ ada niat tidak baik. Contoh, misalnya membuat regulasi, entah wujudnya undang-undang atau peraturan daerah atau apapun, untuk kepentingan kroninya dia selubungkan pasal yang itu mengandung makna monopoli seperti itu. Dia hanya sekedar untuk mencari kebenaran. Oh, di dalam pasal ini boleh. Tapi sebenarnya itu adalah mempunyai niat tidak baik untuk merugikan yang lainnya. Dan yang dimaksud oleh Aristoteles. Kenapa? Karena penerapan hukum yang kaku tidak jarang justru berakibat buruk. Aturan hukum tetap penting, tapi bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting adalah niat berikut akibat atau tujuan berikut akibat. Betapapun salahnya, tapi kalau berangkat dari tujuan baik, apalagi akibatnya baik, maka tindakan itu baik. Sebaliknya, betapapun benarnya, kalau dilakukan dengan niat yang jahat, apalagi akibatnya jelek, maka dia jahat. Ini sering saya sampaikan hanya untuk mengingatkan saja. Jadi kita itu semua bermula dari niat. Nanti ada saya sedikit cerita mengenai saya, niat itu bagaimana sih?
dalam melakukan sebuah tindakan supaya ini tidak menjadi masalah hukum dan sebagainya. Next. Nah, terkait dengan yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, ya terkait dengan penanganan perkara. Jadi tadi Pak Wali bilang kok cuma sedikit, kok baru sedikit Pak, nggak jadi. Nah itu yang memang bisa kita pertimbangkan untuk dia tidak kita naikkan ke tingkat proses hukum selanjutnya. Kalau kita lihat dari penanganan perkara selama saya di sini, nah ini yang artinya kita tetap jalankan. Pertama adalah normalisasi dari kawasan Manang. Ya ini sudah kita sidangkan, kegiatannya sekitar 2,5 miliar, ini sudah putus. Sekarang dalam tahap kasasi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian dugaan terkait dengan penyalahgunaan dana dari LPEI itu sekitar 81 miliar, kemarin sudah putus, sekarang lagi banding. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pemberian kredit pada PT Sritek, sekarang juga masih presiden. Kemudian negara 1,3 triliun, sekarang masih kita sidangkan. Ini perkara-perkara yang kita tangani. Kemudian juga pengelolaan dana bergulir LPDP tahun 2011, kerugian negara 2,9 miliar. Nah, ini masih kami proses. Kemudian dana hibah KONI, nah, ini juga sedang berjalan, itu kerugiannya 1,05 miliar. Ini dengan bicara juga di beberapa dinas lain yang, atau tempat lain yang mungkin belum saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya dengan maksud kiranya agar jangan terjadi lagi hal-hal semacam itu. Ada dua hal yang saya tidak sampaikan tadi, termasuk ya dahulu nggak saya masukkan di sini yang 200 sekian, juga yang dugaan pembangunan jalan. Nah, ini nggak masukkan di sini. Ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak mengulangi lagi. Tolong, sekarang itu sudah kita bekerja yang baik, kerja lurus, jangan aneh-aneh. Dan insya Allah kami juga tidak aneh-aneh, berupaya kalau Bapak Ibu di dinas atau di kecamatan atau di kelurahan terkait ada yang mungkin merasa saya dan jajarannya merepotkan, infokan ke saya, atau aneh-aneh infokan ke saya, mengganggu Bapak Ibu infokan ke saya. Kami hadir justru kepingin membantu, mensupport, memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Surakarta untuk lebih baik, lebih maju, utamanya dalam hal penegakan hukum dan tugas-tugas yang lain. Ya, saya kepingin yang hadir di sini atau seluruh yang ada di pemerintah Kota Surakarta terhindar dari masalah-masalah hukum, utamanya dugaan tindak pidana korupsi seperti ini. Masih banyak laporan, saya sampaikan, masih banyak laporan yang ada di saya yang masih kami telah di beberapa satuan kerja atau mungkin beberapa BUMN, BUMD dan sebagainya. Nah ini kami berharap ke depan kalau kita bekerja baik, kemudian sesuai dengan norma yang ada, saya meyakini akan bisa dengan sendirinya mengurangi banyak laporan tersebut. Next. Nah, terkait dengan hal lain, kami tidak hanya masalah penanganan tipikor saja. Tadi Pak Wali bilang saya, Pak Ajari itu di sekolah-sekolah dan hapus besar itu Pak, tolong di pantau kemarin. Saya bilang saya sudah punya program jaksa sahabat guru. Oh iya kan? Iya. Ya, cuma kami nggak mungkin akan apa ya, karena keterbatasan kami tidak mungkin setiap saat dan setiap waktu harus
menangani hal tersebut. Setelah kita punya program, harapan kita bersama kiranya kita saling support. Ada problematika ini, bukan diskusikan bagaimana solusinya. Itu yang kita harapkan. Maka kami di Kejari Surakarta punya beberapa program. Yang pertama adalah jaga desa atau jaga kelurahan. Ini justru program nasional dari Kejaksaan. Dan ke depan akan diupayakan terintegrasi dengan program Jaksa Jaga Dapur MTG. Nah, nanti ke depan rencana akan diintegrasikan dengan itu. Artinya apa? Bahwa kita bersama-sama, program pemerintah itu kita dukung, kita awasin bersama-sama. Cuma sayangnya masih ada teman-teman kita yang input data di jaga desanya atau jaga kelurahan masih kurang maksimal. Ini ada data di saya, tapi mau saya bacakan nggak enak. Tapi dibacakan, mau saya bacakan nggak enak, nggak dibacakan nggak enak juga. Nah ini report Pak Inspektur. Saya melalui kasih ke saya dorong-dorong, tapi sampai detik ini masih paling banyak itu hanya di angka 30% input di dalam aplikasi jaga desa atau kelurahan. Ini penting karena di kami, internal kami, supaya kami juga bisa pantau. Kalau kita sudah punya niat baik bareng-bareng, saya pikir sama-sama dipantau, saya pikir nggak ada masalah untuk kebaikan. Kecuali kita punya pemikiran yang tidak sama. Maka dalam kesempatan ini Mas Wali kemarin sudah bilang, iya kan Pak, iya saya sampaikan ini, tapi nggak sampaikan kurang mana belum sih. Nanti kalau belum maksimal ya otomatis saya sampaikan kurang ini. Nanti minta tolong yang merasa belum maksimal diinput mulai hari ini, walaupun ini sebenarnya kami merepotkan Bapak Ibu sekalian, tapi dalam rangka tujuan bersama-sama, kebaikan bersama. Tolong nanti dicek operatornya masing-masing, kalau ada kendala nanti kami siap, kami suruh datang ke kelurahan siap, atau operatornya datang ke kantor kami siap. Kira-kira Bapak Ibu Lurah disuruh tulung terserah apa betul ini? Purun apa betul? Salah sendiri. Apa perlu dibacakan ya? Bacakan ya. Ya minta tolong, ini yang menjadi perhatian. Ini yang paling tinggi cuma di angka 95% sampai detik ini, belum ada yang 100%. Lurah jomblo. Mana? Terima kasih Pak Lurah ya. Ini semua karena apa yang diisi itu itemnya cukup banyak. Ini ada jaga budaya, ormas, kemudian anggaran, terus kemudian pelaporan pekerjaan dan sebagainya. Memang harus diisi supaya nanti kita bisa antisipasi jika ada hal-hal yang berpotensi ada masalah hukum. Kalau ada laporan kami langsung enggak benar laporanku, ini datanya di sistem seperti ini. Saya minta tolong untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Kemudian 70% itu kespalan, Jebres 70%, Nusukan 70%, Tipes 65%, Gilingan 65%, Sumber 60%, Laweyan 60%, Pasar Kliwon 55%, Gandekan 55%, Banjarsari 55%, Penumping, Kampung Baru, Mojosongo, Kadipiro, Mangkubumi, Punggawan, Sudiro Prajan 50%, Sondakan, Kerten, Gajahan, Kepatian Wetan, Manahan, Kedolumbu, Kepragon 45%, Bumi, Purwosari, Danung Kusuman, Keratongan, Mojo, Sewu, Tegalharjo,
Ketelan, Panularan, Baluarti, Jagalan 40%. Pajan, Joyotakan, Joyosuran, Semanggi, Sangkrah, Kauman, Pucang Sawit, Serengan 35%. Sriwedari, Jajar, Karangasem, Jayengan, kami minta tolong kalau Bapak Ibu bersedia, tolong minggu depan sudah bisa progres, kalau bisa sudah 100% semua. Kalau ada kendala kami siap, apa masalahnya ini? Kalau Bapak Ibu kan masuk di grup semua tuh, langsung telepon saya aja nggak apa-apa. Kendalanya apa? Ini karena kami juga dievaluasi oleh pimpinan kami di pusat. Termasuk kemarin lomba jaga desa kemarin Surakarta nggak masuk kategori karena memang dari sisi input pelaporan di dalam aplikasinya belum maksimal. Ya saya berharap Pak Camat ya, dulu dipantau yang saya bacakan tadi. Saya nanti nanyanya ke Pak Camat. Kalau nanti Bapak Ibu tidak maksimal progresnya, ya nanti saya diskusi dengan Pak Camat. Sebaiknya bagaimana Bapak Ibu Lurah ini? Nanti kami sampaikan ke Pak Inspektur atau ke Mas Wali Kani, program kami di pusat, walaupun kami yang repotin bahwa itu, tapi ini demi kebaikan bersama. Saya minta tolong Bapak Ibu semuanya bisa dibantu ini. Karena jaga desa nanti akan panjang. Mas Wali kemarin kami kan kejaksaan sudah punya program, misalnya ada hal kecil itu dilakukan. Harapan kami Bapak Ibu guru bisa nyaman, tenang belajar, anak-anak juga tenang menerima pelajaran. Maka kita coba rengkuh semuanya, kiranya bisa baik yang memberikan pelajaran maupun yang menerima pelajaran. Maka kita juga punya program Jaksa Sayang Anak. Tadi Mas Wali bilang nanti untuk Jaksa Sahabat Guru di launching kembali Pak Kajari. Saya ingin langsung turun. Oke saja, walaupun sudah kami launching. Kalau Jaksa Sayang Anak kemarin saya launching dengan Pak Wali di Masjid Jaya. Kenapa? Kami dalam rangka juga untuk mendukung Surakarta sebagai kota layanan. Kami berpikir itu karena dasar pasti perkara anak berhadapan dengan hukum di kota Surakarta juga perlu menjadikan perhatian. Entah sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan. Ini adalah tugas kita bersama. Kami hadir di hulu untuk ikut membantu mencegah terjadinya problematika anak. Karena bagaimanapun juga masa depan kita berada pada anak-anak kita semuanya. Kemudian ada juga jaksa masuk pasar. Kemarin dengan Pak Kadis Perindak dalam rangka untuk menjaga stabilisasi bahan pokok, juga kita memaksimalkan retribusi dari pasar. Kita pantau juga penerangan hukum di pasar sambil belajar dan masalah. Nah, kita bisa diskusi di situ. Banyak hal yang bisa kita lakukan sepanjang kita bersama-sama. Juga ada jaksa budaya, banyak hal yang kita lakukan untuk menguri-uri budaya kita. Kemudian jaksa peduli pariwisata dan sebagainya. Yang terakhir adalah Balai Bandung Bening, sebenarnya yang terbaru dan ini belum terimplementasi. Ini kemarin saya karena banyaknya agenda, jadi nanti ke depan tetap kita akan aktualisasikan. Jadi untuk Bapak Ibu Lurah yang kemarin saya sudah sampling ke 5 kelurahan datang kemarin. Nah ini untuk semuanya mungkin saya punya konsep Balai Bandung Bening. Karena pendekatan penegakan hukum sekarang sudah bergeser paradigmanya dari pembalasan retribusi, sekarang adalah pemulihan, rehabilitasi. Maka bagaimana caranya kita menyelesaikan problematika hukum yang ada di masyarakat itu dengan pendekatan pemulihan tadi. Tidak hanya masalah hukum pidana, semua problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat kita coba ikut ambil bagian membantu masyarakat, karena kami meyakini
sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bagaimana yang bisa kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu punya manfaat pada masyarakat. Kami kepengen hadir di setiap kelurahan, tidak harus kami hadir. Nanti coba kita bikinkan sebuah sistem, entah apa kita, kalau ada problematika di desa atau kelurahan mana, kita mungkin Zoom atau bagaimana, atau kita pakai sistem atau aplikasi dalam rangka membahas masalah yang ada di masing-masing kelurahan, yang itu tidak selesai di tingkat kelurahan atau kecamatan. Atau bisa jadi mungkin kami yang datang ke lokasi atau masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang datang ke kantor kami, monggo mana yang terbaik. Tapi konsep kami adalah kami menyediakan sarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum. Maka kami bikin nama Bali Bening. Bali adalah tempat, Banyu adalah air, Bening adalah jernih. Kita punya tempat yang bisa mendinginkan sebuah amarah atau masalah dengan disiram air seperti itu, air yang jernih, sehingga akan menimbulkan, memberikan solusi yang jernih yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan kita segera bisa kita aktualisasikan. Kemarin baru berhenti kami survei di beberapa kelurahan, dan ini menurut saya sangat bagus sekali untuk pelayanan pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian juga next, sudah selesai. Kemudian juga saya berpesan untuk Bapak Ibu yang ada di kelurahan utamanya, kita sudah membuat grup WA. Tolong kalau ada problematika yang ada di masyarakat itu disampaikan di grup gitu. Sampaikan di grup. Nanti ada masalah, tidak hanya masalah hukum, masalah apapun yang itu mengganggu stabilitas masyarakat, daerah, kampung, warganya, yang itu tidak terselesaikan, kita bisa diskusikan bareng-bareng di grup itu. Atau Bapak Ibu mampir ke kantor kita. Sampai saat ini saya belum, baru yang lurah yang pernah silaturahmi, maksudnya bukan maksud apa ya, artinya apa ya, apa mungkin masih merasa apa ya, serem, takut begitu ya, pedingan tadi berarti dilendeni apa isinya gendruwo kabeh ngono. Ya, saya sudah berulang kali, yang seingat saya yang pernah ke Patian Wetan, ya saya karena warganya, ke Patian Kulon pernah, selebihnya kayaknya belum pernah yang datang. Mosok perlu dipanggil. Kote saya nanti. Oke. Ya, enggak. Datang aja, saya kok pengen merubah paradigma ini, memang betul. Kadang orang kejaksaan itu pikirannya macam-macam, mesti masalah. Apa hukum itu ada masalah apa itu kejaksaan? Kalau apa hukum biasa, memang tugasnya mitra kita. Tapi mungkin dinas PU misalnya datang itu, oh masalah ini, atau dinas pendidikan atau Pak Camat atau Pak Lurah, pikirannya ada masalah. Enggak, ini akan coba kita hapus. Atau masih ada yang kurang dari kami, terus saya minta masukan, masih ada yang kurang dari kami yang sampai saat ini itu masih lebih atau nyerem kayak gitu. Ini permasalahan. Lakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Itu kira-kira dari saya, evaluasi kita bersama, dan pastikan, saya pesan sekali lagi, kita nggak bisa berbuat aneh-aneh. Jangan berbuat aneh-aneh, jangan berbuat neko-neko, jangan berbuat menyimpang, jangan berbuat yang merugikan negara, merugikan daerah, merugikan kelurahan, merugikan rakyat, melayani rakyat dengan baik. Jadilah orang yang bermanfaat, sebagaimana pohon pisang, saya sering katakan, filosofi pohon pisang tidak